Halo semua, balik lagi bareng gue Pian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 26 ya dari kelanjutan Battle Trog the Heaven ini atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang pergi ke tempat paling berbahaya di jurang kutub maut ini. Dan nama alam itu mungkin adalah alam 33. Saat ini, Xiaoyan bertemu dengan satu sosok yang terkuat yang pernah Xiaoyan temui di alam ini selama ini. Saat ini, Xiaoyan pun menggunakan teknik 7 langkah dewa untuk menghadapi sosok itu. Di udara, 5 bayangan kaki raksasa pun langsung terbentuk dalam sekejap. Dan kemudian semuanya jatuh ke arah orang itu yang sedang memegang 2 pedang ganda. Meskipun Xiaoyan hampir kehabisan waktu, saat ini seperti yang dikatakan oleh Jiuying, tempat ini memang sangat cocok untuk kultivasi Xiaoyan. Hanya saja level bahayanya di tempat ini juga sangat mengancam nyawa Xiaoyan. Namun itu sepadan dengan apa yang Xiaoyan dapatkan kali ini. Karena hal ini juga memang perlu untuk meningkatkan kekuatan Xiaoyan itu sendiri. Xiaoyan pun tidak pernah merasa takut akan hal-hal bahaya yang belum tentu terjadi selanjutnya. Buar, buar. 5 bayangan kaki raksasa langsung melesat satu demi satu menuju ke sosok itu. Xiaoyan langsung menginjakkan 5 langkah berturut-turut. Xiaoyan langsung diselimuti oleh tekanan yang sangat kuat di atas kepalanya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengangkat pedang dengan kedua tangannya. Kedua pedang itu langsung bergerak dan dalam sekejap badai merah meledak dan membordar-badi teknik 5 langkah Dewa Xiaoyan ini. Sosok pria dengan 2 pedang bergerak dengan sangat cepat. Bayangan kaki raksasa pun berhasil dihancurkannya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan tempurnya memang sangatlah ganas atau kuat. Melihat ini, Xiaoyan sekali lagi melangkah maju. Dan dia pun langsung mengeluarkan langkah ke-6-nya. Dengan terbentuknya langkah ke-6 milik Xiaoyan ini, kekuatan serangan Xiaoyan pun langsung meningkat. Dan serangan itu pun langsung jatuh kepada sosok yang memegang pedang ganda tersebut. Xiaoyan tahu banyak bahwa orang ini sangatlah kuat, sehingga mungkin akan sangat sulit untuk bisa membunuhnya atau mengalahkannya. Bahkan dengan teknik langkah ke-6 dewa sekalipun. Oleh karena itu, Xiaoyan pun segera melangkah maju lagi. Dia pun mengeluarkan langkah ke-7-nya. Ini adalah langkah terkuat yang bisa dilakukan oleh Xiaoyan selama ini. Ketika Xiaoyan melakukan langkah ke-7-nya ini, tentu saja ini akan menghasilkan beban yang sangat besar untuk Xiaoyan sendiri. Namun untungnya, ada dukungan kekuatan fisik yang diberikan oleh Su Tianlei. Jadi, teknik langkah ke-6 ini hanya menyebabkan Xiaoyan menyemburkan darah saja. Dan dia menghabiskan sebagian besar sumber gas dewanya. Ini adalah kedua kalinya Xiaoyan melakukan teknik terkuatnya dan menampilkan langkah ke-7-nya. Dengan pengalaman sebelumnya, kali ini tampilan dari langkah ke-7 tidak lagi aneh dan terlihat lebih mulus. Munculnya langkah ke-7 ini membuat tekanan yang sangat kuat kepada orang yang sedang memegang pedang ganda itu. Buar. Di bawah tekanan yang sangat kuat, sosok pria dengan kedua pedang itu juga melambat. Dan dia melambaikan tangannya. Sepertinya dia ingin menahan langkah ke-7 milik Xiaoyan ini dengan kedua tangannya. Cahaya pedang yang tidak terhitung jumlahnya melesat dan bertabrakan dengan bayangan kaki raksasa itu. Dan dalam sekejap, ketika cahaya pedang bertabrakan dengan bayangan kaki raksasa yang diciptakan oleh Xiaoyan, cahaya pedang itu langsung hancur sepenuhnya. Meskipun dia sudah menggunakan berbagai cara yang tidak terhitung jumlahnya, tampaknya dia tidak akan bisa untuk menghentikan serangan Xiaoyan ini. Buar, ledakan yang keras pun terus terjadi dan langkah ke-7 dewa menabrak tanah dengan sangat keras. Seolah-olah seluruh tanah itu pun bergetar dengan hebat. Deru tabrakan berkelanjutan untuk waktu yang lama. Mata Xiaoyan pun tertuju pada tanah di mana serangan itu telah jatuh.
Setelah asap yang bergejolak akhirnya menghilang, sosok pria dengan kedua pedang itu masih tidak terlihat. Dan ketika Xiaoyan perlahan mendekat untuk memastikan situasinya, dia menemukan bahwa sosok orang itu telah menghilang. Dan hanya tersisa dua pedangnya saja yang telah dia gunakan. Xiaoyan langsung mengangkat jarinya, dan kedua pisau itu terbang ke arahnya secara perlahan. Xiaoyan lalu melihat kedua pedang itu, lalu dia mengepalkan tinjunya. Bagaimanapun, sosok itu adalah sosok yang paling merupakan terkuat yang pernah Xiaoyan temui di tempat ini. Jadi Xiaoyan sedikit menghormati orang itu. Xiaoyan menghela nafas panjang. Sepertinya pertempuran ini cukup berarti baginya. Pada akhirnya, dia harus menggunakan kekuatan Yaoyan dan juga teknik 7 langkah dewa untuk bisa memenangkan pertempuran ini. Xiaoyan lalu melihat puncak gunung di depannya. Adapun kedua pedang yang tertinggal itu, dia pun benar-benar tidak ikut menghilang. Sepertinya pedang ini sangatlah bagus dan tampaknya ini tidak terlalu cocok untukku. Setelah berbicara seperti itu, Xiaoyan pun berbalik dan melihat ke gunung berikutnya. Xiaoyan tidak berniat untuk beristirahat sekalipun. Meskipun pertempuran barusan sangatlah sengit dan memakan vitalitas Xiaoyan, namun dia tidak terlalu mementingkan istirahatnya atau masih ada energi di dalam tubuhnya. Lagi pula, pertarungan semacam ini juga sangat membantu perkembangan Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan sudah mendarat di puncak gunung ke-8. Dan setelah mengambil Next Star Dewa di puncak gunung itu pun hancur. Dan kali ini ada binatang buas yang muncul. Kekuatannya benar-benar tidak lemah. Tetapi dibandingkan dengan petarung pedang ganda sebelumnya, binatang ini masih sedikit lebih lemah. Tidak butuh waktu banyak untuk Xiaoyan bisa membunuh binatang ini. Dan kemudian Xiaoyan pun langsung pergi ke puncak gunung ke-9 dan ke-10-nya. Namun pada saat ini yang mengejutkan Xiaoyan adalah tidak ada makhluk yang menjaga puncak gunung ini yang biasanya muncul. Dan tampaknya petarung pedang ganda yang sebelumnya Xiaoyan hadapi itu adalah sebuah anomali saja. Tetapi Xiaoyan mengerti bahwa ini bukan karena makhluk-makhluk ini tidak kuat. Namun mereka sepertinya telah dikalahkan oleh waktu. Dan waktu telah menentukan nasib mereka. Setelah menerima Next Star Dewa ke-10-nya, Xiaoyan melihat ke puncak gunung. Dan setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk duduk sebentar di sana. Ya, sayang sekali ya. Tidak ada makhluk yang membawa cincin penyimpanan di sini. Apakah di tempat seperti ini tidak ada yang namanya cincin penyimpanan? Ucap dari Xiaoyan sambil menghela nafas. Sejauh ini hanya sepasang pedang saja yang mungkin memiliki nilai yang berharga yang dia dapatkan di tempat ini. Dengan 10 keping Next Star Dewa yang sangat ekstrim di tangannya, Xiaoyan juga sekarang memiliki 62 sumber gas dan tentu dia dapat mencoba untuk menerobos ke puncak fighting god bintang 7. Jika Xiaoyan ingin menerobos ke fighting god bintang 7, Xiaoyan harus memiliki fondasi sumber gas sebanyak 80 juta. Namun, Xiaoyan juga sudah bersiap untuk kemungkinan terburuknya. Peningkatan besar dalam waktu yang pendek akan membuat efek peningkatan dari Next Star Dewa ini melemah. Gua terangin sedikit. Jika Xiaoyan ingin menembus ke Fighting God atau puncak Fighting God bintang 7, Xiaoyan memerlukan 80 juta. Sebelumnya, Xiaoyan telah menelan satu Next Star dan fondasi sumber gasnya telah meningkat sebanyak 2 juta. Jadi kalau misalkan nanti Next Star Dewanya ini melemah, contohnya Xiaoyan makan buah kedua dan peningkatannya bukan lagi 2 juta tetapi 1.900.000. Maka Xiaoyan harus memiliki cadangan buah atau batas kira-kira Xiaoyan bisa mencapai 80 juta. Makanya karena inilah Xiaoyan memilih untuk meningkatkan kekuatannya setelah memanen 10 Next Star Dewa. Jadi kalau misalkan tidak ada penurunan dari Next Star Dewa ini, Xiaoyan akan bisa menembus sampai 82 juta sumber gas. Setelah peningkatan itu menjadi melambat, dia akan terus berjuang untuk memaksimalkan kecepatannya. Dengan ribuan puncak gunung yang ada di sini, tujuan Xiaoyan adalah untuk menembus Fighting God bintang 8.
Xiaoyan harus melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan saat ini. Tetapi sejauh ini Xiaoyan masih merasa bahwa ribuan puncak gunung di sini terlalu aneh. Nyala api kemudian naik ke telapak tangan Xiaoyan, dan 10 Nexstar Dewa ini dengan cepat disempurnakan dalam nyala api itu. Lalu mengembun menjadi 10 tetes Nexstar Dewa murni. Namun Xiaoyan tidak menelannya sekaligus. Tetapi setelah memurnikannya, dia menelannya satu persatu. Dengan pengalamannya dari masa lalu, Xiaoyan masih memiliki banyak pengekangan dan beberapa hal yang perlu dilakukan selangkah demi selangkah. Dan dia tidak boleh melakukan kecerobohan dalam kultivasinya kali ini. Setetes nektar pertama langsung ditelan oleh Xiaoyan. Kekuatan misterius pun langsung meletus dari tubuh Xiaoyan. Setelah pertempuran tadi, fondasi sumber gas Xiaoyan sekarang telah meroket. Dan setelah tetesan Nexstar Dewa ini ditelan, setelah beberapa jam, tubuh Xiaoyan ini memiliki pertumbuhan atau bintang sumber gasnya akan melambat. Lalu tetesan kedua pun ditelan lagi oleh Xiaoyan. Fondasi sumber gas di dalam tubuh Xiaoyan yang baru saja tenang mulai gelisah lagi. Fondasi sumber gasnya langsung mengembun dan kecepatannya sangat meroket atau sangat cepat. 70 juta fondasi sumber gas, ucap dari Xiaoyan. Lalu tetesan kelima Nexstar pun dimurnikan oleh Xiaoyan dan ditekan lagi. Tetesan kelima ini memasuki tubuh Xiaoyan. Kecepatan pembentukan fondasi sumber gasnya masih tidak berkurang. Sepertinya hanya kurang 10 juta fondasi sumber gas saja sebelum aku bisa menembus ke puncak Fighting God bintang 7, gumam dari Xiaoyan. Setelah proses peningkatannya selesai, Xiaoyan terus menelan tetesan Nexstar murni ini satu demi satu, dan fondasi sumber gas Xiaoyan masih terus meningkat. Ketika Xiaoyan menelan tetesan Nexstar ke-10-nya, Xiaoyan akhirnya berhasil menerobos ke Fighting God bintang 7 tahap akhir. Semuanya tampak terjadi secara natural atau alami saja. Ini karena Xiaoyan pernah mengalami pertarungan dengan jiwa Cimi dan bocah gemuk kaisar pemakan jiwa sebelumnya. Sehingga kultivasi Xiaoyan ini menjadi jauh lebih lancar. Wah, ternyata aku bisa menembus ke Fighting God bintang 7 tahap akhir. Xiaoyan lalu menghela nafas panjang, dan aura yang lebih kuat pun menyebar dari tubuhnya. Akhirnya aku berhasil mencapai Fighting God bintang 7 tahap akhir, ucap dari Xiaoyan lagi. Dia merasakan fondasi sumber gasnya jauh lebih megah. Saat ini ekspresi Xiaoyan masih terlihat tenang. Bagaimanapun, tampaknya masih ada jalan panjang yang harus dilalui oleh Xiaoyan ini sebelum Xiaoyan bisa mencapai level immortality. Masih ada ribuan tahun sebelum inflasi dunia Taisu, dan pada titik ini ribuan tahun ini bisa terasa lama ataupun singkat. Tergantung Xiaoyan melakukan hal apa saja. Jika dia tidur-tiduran saja, maka waktu akan sangatlah lambat. Tetapi jika dia melakukan sesuatu kesenangan, maka waktu akan cepat. Itu yang sering terjadi kepada kita semua, benar kan? Apalagi waktu berpacaran, itu cepat banget. Karena sampai sekarang masih sangat sulit bagi Xiaoyan untuk bisa menembus immortality. Semua harapan ini hanya dapat dipertaruhkan pada roh dunia yang sekarang ada di tangan Zhou atau Xiaozu. Mungkin setelah mengambil kembali roh dunia yang ada di tangan Zhou atau Xiaozu, kecepatan kultivasi Xiaoyan ini dapat meningkat lebih cepat lagi. Tentu saja, setelah mendapatkan kembali roh dunia, Xiaoyan akan memiliki kemungkinan yang besar untuk bisa menembus level immortality. Pertempuran antara Xiaoyan dan juga Xiaozu atau Zhou atau Zhu Hao, namanya banyak sekali ya, tapi kita panggil aja karena dia mirip. Sering di lab gue bilang bahwa ini adalah Xiaozu. Dan mungkin pertempuran antara Xiaoyan dan juga Xiaozu pasti akan segera pecah. Bahkan jika permaisuri tidak mengatakannya ketika dia memasuki alam Suanjin ini,
Xiaoyan telah melihat Xiaozu di ruangan dimensi yang aneh ketika itu. Memang ada hubungan antara keduanya, sehingga kedua belah pihak dapat merasakannya di hati mereka masing-masing. Jadi, pertempuran ini memang tidak akan terhindarkan. Setelah menarik nafas panjang, Xiaoyan pun perlahan berdiri. Waktu menjadi sangatlah berharga bagi Xiaoyan kali ini. Jadi, Xiaoyan menggunakan semua waktunya untuk berlatih. Karena Xiaoyan tahu bahwa pertempuran yang harus dihadapi adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat dihindari olehnya saat ini. Meskipun dia memiliki dua klon yang terkuat, jika kekuatan Xiaoyan sendiri tidak tumbuh dengan cepat, maka akan ada resiko kehilangan kendali atas klon miliknya. Karena klon Xiaoyan ini memang lebih kuat daripada tubuh Xiaoyan sendiri. Xiaoyan telah merasakan perasaan pada klon dewa asli saat ini. Namun, selama Xiaoyan cukup kuat, kehendak dari klon dewa asli ini memang akan menghilang dengan sendirinya. Pada saat ini, Xiaoyan sudah menuju ke puncak gunung ke-11-nya. Tetapi tepat saat Xiaoyan tiba di puncak gunung ke-11-nya, dia mendengar sebuah desahan. Xiaoyan tiba-tiba melihat sekelilingnya. Suara ini sepertinya memang sengaja dibuat untuk didengar oleh Xiaoyan sendiri. "Siapa itu?" tanya dari Xiaoyan. Dia segera menjadi lebih waspada lagi. "Semua ini hanyalah kepalsuan," ucap dari suara itu. Xiaoyan mengikuti arah dari suara itu. Xiaoyan pun segera terbang menuju ke arah depan. Dan ketika Xiaoyan melihat sesuatu yang muncul di depannya, dia pun langsung terkejut. Karena Xiaoyan saat ini melihat banyak sekali mayat yang membusuk. Dan pada saat ini ada sosok di atas mayat itu. Lalu segel tangannya berubah dengan sangat cepat. Lumpur dan batu di sekitarnya langsung mengubur mayat-mayat itu. Lah begitulah kira-kira gunung atau tanah dan batu menumpuk ya menjadi sebuah gunung. Saat batu dan tanah itu menumpuk terus-menerus, ada puncak gunung yang muncul di depan Xiaoyan. Lalu sosok itu mendarat di puncak gunung itu dan kemudian menaburkan benih-benih di sana. "Hei, dari mana kamu berasal?" tanya dari sosok itu. Bukankah dia tidak melihat ke arah Xiaoyan saat dia berbicara, tetapi dia tahu bahwa ada Xiaoyan di sana. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu berkata, "Aku berasal dari dunia Senki," jawab dari Xiaoyan. Dia tidak menyembunyikannya dan menjawab dengan apa adanya. Dia menjawab dengan sedikit memegang tangan untuk memberikan hormat kepada sosok itu. "Dunia Senki, kenapa kamu ada di sini?" tanya dari sosok itu lagi. "Aku datang ke sini dalam rangka untuk mengejar kekuatanku," ucap dari Xiaoyan. "Oh, menginginkan kekuatan. Sepertinya kamu telah mendapatkan kekuatan yang kamu inginkan. Tetapi ketika kamu masuk ke sini, apakah kamu mungkin bisa keluar dari sini lagi?" tanya dari sosok itu. Begitu dia mengatakan itu, Xiaoyan hanya terdiam membatu di tempat itu saja. Xiaoyan pun akhirnya berpikir, apakah Jiuying ini sengaja untuk menjebaknya? Karena selain keberadaan makhluk zaman kuno di sini, kemampuan untuk meninggalkan tempat ini pun adalah sesuatu hal yang paling penting. Atau gini, gue jelasin dulu. Xiaoyan sebenarnya sudah mendapatkan kekuatannya, tetapi dia memilih untuk memasuki tempat ini. Orang itu berkata, "Kamu sudah mendapatkan kekuatanmu. Namun, sekarang kamu telah memasuki dunia ini. Apakah kamu bisa keluar dari dunia ini?" ucap dari sosok itu. Xiaoyan akhirnya berpikir, apakah Jiuying ini sengaja untuk menjebak Xiaoyan di dunia ini. Karena bukan hanya makhluk-makhluk yang berada dari zaman kuno, tetapi jalan keluarnya juga harus dipikirkan. Bukan hanya untuk menaikkan kekuatannya saja. Gitulah kira-kira. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi.
Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.